Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Bertemu kembali bersama Bu Fatma dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu adalah surat pribadi dan surat dinas. Adapun kompetensi dasar pada proses pembelajaran kita kali ini yaitu adalah 3.11, mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. 4.11 menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Adapun tujuan proses pembelajaran kita kali ini yaitu adalah 1. Diharapkan setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat mengenal ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas. 2. Peserta didik dapat memahami isi surat dinas dan surat pribadi. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat simpulan isi surat pribadi dan surat dinas. Baik anak-anak, di sini ada gambar mengenai surat. Apakah kalian pernah menulis surat atau adakah yang tahu apa itu definisi surat? Ya, surat adalah sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis dari pihak satu kepada pihak yang lain. Surat memiliki format penulisan dan gaya bahasa tersendiri yang berbeda dengan gaya bahasa karangan pada umumnya. Di sini ada contoh surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat pribadi biasanya digunakan dalam pergaulan hidup sehari-hari dan terjadi komunikasi antara anak dan orang tua, kerabat, atau teman. Sedangkan surat dinas merupakan surat resmi yang ditulis oleh sebuah instansi, jawatan, atau organisasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan instansi, jawatan, atau organisasi. Jadi, yang perlu kalian ingat bahwa surat pribadi itu ditulis oleh seseorang yang kepentingannya pribadi. Sedangkan kalau surat dinas, kepentingannya itu resmi dan ditujukan kepada sebuah perusahaan. Pada umumnya, surat berfungsi sebagai alat komunikasi antara dua pihak. Adapun fungsi lain surat sebagai berikut. 1. Dokumentasi tertulis misalnya dalam surat perjanjian. Jika ada surat, maka ada bukti tentang suatu perjanjian. B. Alat pengingat untuk objek yang telah terlupakan. Ternyata dengan adanya surat dijadikan sebagai alat pengingat. C. Bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, atau sejarah bangsa. 4. Menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan dan tanggungan. 5. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya. B. Ciri-ciri dan jenis surat pribadi serta surat dinas. 1. Ciri-ciri dan jenis surat pribadi. A. Surat pribadi kekerabatan.
adalah surat pribadi yang dikirimkan kepada anggota keluarga atau kerabat, biasanya menggunakan sapaan kekerabatan. Misalnya, kakenda, neneknda, ayahanda, ibunda. B. Surat pribadi persaudaraan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk dikirimkan kepada orang lain. Pengirim dan penerima surat tidak memiliki hubungan kekerabatan. Hubungan antara keduanya, misalnya sebagai teman lama, sahabat karib, sahabat pena, orang yang baru dikenal. Isi surat pribadi persaudaraan dapat berupa perkenalan, ucapan ulang tahun, ucapan selamat, ucapan berduka, ucapan terima kasih, dan ucapan minta maaf. Jadi, yang perlu kalian ingat bahwa surat pribadi kekerabatan biasanya berkaitan dengan orang terdekat kita seperti saudara, keluarga. Sedangkan surat pribadi persaudaraan biasanya berkaitan dengan sahabat, teman, ataupun orang yang baru dikenal. Surat pribadi memiliki ciri, yaitu unsur tanggal, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Di sini ada contoh surat pribadi. Untuk sahabatku Diana Selena di Medan. Salam manis, hai Diana, bagaimana kabarmu? Semoga kamu sehat selalu ya. Aku di Bogor juga sehat. Diana, sudah lama kita tidak berjumpa. Aku sudah lama tidak mengunjungi rumah nenek di Medan. Libur sekolah kali ini aku hanya di Bogor karena ayah dan ibuku tidak mendapatkan libur dari kantornya. Oh iya, aku ingin bercerita. Kegiatanku selama libur ini, libur sekolah kali ini aku isi dengan mengikuti pelatihan membuat kerajinan tangan untuk siswa SMP. Aku berlatih membuat berbagai macam kerajinan tangan dari bambu, kayu, dan barang bekas. Kapan-kapan kalau kamu main ke rumahku, aku tunjukkan karyaku ya. Semoga kamu juga menikmati liburan sekolahmu ya. Sekian surat dariku. Lain waktu kita sambung lagi. Salam kangen, sahabatmu, tanda tangan, Tiara Maheswari. Contoh surat pribadi tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. A. Surat pribadi tersebut dikirim oleh seorang anak bernama Tiara Maheswati kepada sahabatnya, yaitu adalah Diana Selena. B. Ragam bahasa yang digunakan Tiara Maheswati termasuk ragam bahasa santai, karena biasanya surat pribadi menggunakan bahasa santai. Berbeda dengan surat dinas, menggunakan bahasa resmi dan bahasa formal. C. Isi surat pribadi tersebut, Tiara Maheswari menanyakan kabar sahabatnya di Medan dan menceritakan kegiatannya selama liburan sekolah. D. Dalam surat pribadi tersebut terdapat tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, nama pengirim, dan tanda tangan. Surat dinas menggunakan bahasa baku dan efektif. Bahasa baku adalah bahasa yang diakui benar menurut kaidah yang dibakukan. Bahasa efektif adalah bahasa yang sederhana atau tidak berbelit-belit, ringkas, jelas, dan tidak mengandung makna ganda. Jenis-jenis surat dinas. A. Surat permohonan. Surat permohonan biasanya digunakan untuk meminta bantuan. Surat permohonan ini ditujukan kepada sebuah instansi atau perseorangan dengan jabatan lebih tinggi. B.
Surat tugas adalah surat yang dikirimkan kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu oleh instansi, organisasi, atau perusahaan. C. Surat perizinan adalah surat yang dikirimkan untuk instansi, organisasi, perusahaan, atau perorangan untuk mendapatkan izin. Surat permintaan izin dapat dibedakan menjadi surat permintaan izin untuk mengikuti kegiatan dan surat permintaan izin untuk tidak mengikuti kegiatan. Contohnya surat perizinan ini adalah izin mengikuti kemah atau izin mengikuti kegiatan lomba. D. Surat pemberitahuan berisi pemberitahuan kepada semua anggota dalam suatu kelompok atau organisasi. Surat pemberitahuan terdiri atas surat pengumuman, surat edaran, dan surat pernyataan. E. Surat undangan. Surat undangan dibuat oleh seseorang atau instansi. Surat undangan adalah surat yang ditujukan kepada seseorang untuk menghadiri sebuah acara. Di sini ada contoh surat dinas Panitia Kegiatan Pentas Seni SMP Putra Bangsa tahun 2019 Jakarta Timur. Nomor 17 garis miring PS garis miring 7 2019. Lampiran 1 berkas perihal permohonan izin. Yang terhormat Kepala Kelurahan Jatinegara Jakarta Timur di tempat. Dengan hormat, SMP Putra Bangsa yang berada di Kelurahan Jatinegara akan mengadakan kegiatan pentas seni. Kegiatan tersebut akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 20 Juli 2019. Waktu 08 sampai 12.00. Tempat lapangan Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur. Acara kegiatan pentas seni. Kami memohon kepada Kepala Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur untuk mengizinkan kami menggunakan lapangan Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur untuk acara tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan dan surat rekomendasi dari Kepala SMP Putra Bangsa atas perhatian Kepala Kelurahan Jatinegara. Kami ucapkan terima kasih. Mengetahui Kepala Sekolah, hormat kami Ketua Panitia. Contoh surat dinas tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. A. Surat dinas tersebut dikirim oleh sebuah organisasi, yaitu adalah Panitia Kegiatan Pentas Seni SMP Putra Bangsa kepada Kepala Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur. B. Surat dinas tersebut menggunakan ragam bahasa resmi atau baku. C. Isi surat tersebut adalah permohonan izin menggunakan lapangan Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur untuk kegiatan pentas seni yang akan diadakan oleh SMP Putra Bangsa. Kegiatan pentas seni tersebut akan dilaksanakan pada 20 Juli 2019 pukul 08.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. C. Simpulan isi surat pribadi dan dinas. Di sini ada contoh surat pribadi. Untuk menyimpulkan surat dinas ataupun surat pribadi, kalian harus membaca terlebih dahulu keseluruhan surat. Kemudian, kamu pahami isinya. Kemudian, kamu buat simpulannya. Denpasar, 25 Juli 2020. Salam sayang untuk sahabat. Bagaimana kabarmu, Arsya? Aku harap kamu dalam keadaan baik sama sepertiku. Aku sangat rindu kepadamu, Arsya. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Oh iya, Arsa,
Aku mendengar kabar bahwa di kotamu telah terjadi bencana banjir. Aku khawatir akan keadaanmu. Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah rumahmu aman dari bencana banjir? Aku penasaran dengan ceritamu. Minggu depan, aku diajak ayahku berkunjung ke kotamu. Ayah mewakili perusahaannya akan memberikan bantuan untuk korban bencana banjir di kotamu. Jika kamu tidak sibuk, aku ingin mengunjungimu. Sekian kabar dariku. Aku tunggu balasan surat darimu. Sahabatmu, tanda tangan Mahfud Ramdan. Ini adalah contoh surat pribadi. Adapun simpulan isi surat pribadi tersebut sebagai berikut. Surat pribadi tersebut dikirim oleh Mahfud Ramdan kepada sahabatnya Arsya. Mahfud mendengar kabar bahwa terjadi bencana banjir di kota tempat tinggal Arsya. Mahfud diajak ayahnya berkunjung di kota tempat tinggal Arsya. Ayah Mahfud mewakili perusahaannya akan memberikan sosialisasi bantuan untuk korban bencana banjir di kota Arsya. Mahfud juga ingin mengunjungi Arsya. Ini adalah contoh surat dinas. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1, Jalan Garuda 7, Kendari. Nomor 26, garis miring, SMP Negeri, garis miring, 7, 2019. Perihal ucapan terima kasih. Yang terhormat, Pimpinan PT Kurnia Persada, Jalan Nila 89, Kendari. Dengan hormat, kami atas nama SMP Negeri 1 mengucapkan terima kasih atas sambutan dan layanan pihak PT Kurnia Persada kepada peserta didik SMP Negeri 1 Kendari dalam kegiatan kunjungan minggu lalu. Kami juga berterima kasih atas waktu yang diluangkan dan kesabaran dalam menjawab semua pertanyaan peserta didik kami. Keluarga besar SMP Negeri 1 Kendari merasa senang atas kunjungan tersebut karena peserta didik dapat berlatih proses perakitan komputer. Semoga pada tahun mendatang SMP Negeri 1 Kendari dapat bekerja sama kembali dengan PT Kurnia Persada. Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Sekolah Jazuli Mustafa MPD. Adapun simpulan surat dinas tersebut sebagai berikut. Surat dinas tersebut merupakan jenis ucapan terima kasih. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari, Jazuli Mustafa MPD kepada pimpinan PT Kurnia Persada. Ucapan terima kasih tersebut diberikan karena PT Kurnia Persada telah meluangkan waktu untuk kegiatan kunjungan yang diadakan oleh SMP Negeri 1 Kendari. Ini adalah simpulan dari surat dinas tersebut. Baik anak-anak, semoga proses pembelajaran kita kali ini memberikan manfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di proses pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.